Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hairul Erlangga Rahmawan dari kelas 03 SIDM 001. Pada video kali ini saya akan membahas novel Senalia karya Dewi Purwantika. Sinopsis pada novel ini yaitu menceritakan kisah dua remaja, Sena dan Relia, yang saling mencintai satu sama lain. Akan tetapi mereka saling menyembunyikan perasaannya. Hingga suatu hari Relia menyatakan perasaannya kepada Sena lewat akun manifest yang dibuat OSIS. Sena yang mengetahui Relia menyatakan perasaannya kepada dia, Sena pun langsung menerima Relia sebagai kekasihnya. Hubungan mereka pun pada awalnya tidak direstui oleh ayah Relia, karena ayah Relia ingin Relia untuk fokus belajar agar menjadi dokter muda. Seiring berjalannya waktu, ayah Relia pun merestui hubungan mereka berdua berkat kerja keras Sena untuk membujuk ayah Relia. Pada kutipan pertama, saya beri judul perlunya persiapan untuk melakukan sesuatu. Dengan kutipannya, hari ini adalah hari pertama Relia menjadi murid SMA. Ia sangat bersemangat, bahkan hari ini sudah ia tunggu-tunggu sejak lama. Tapi tanpa disangka-sangka, hari ini juga menjadi hari sial baginya. Sudah 3 kali ia mondar-mandir ke gerbang sekolah. Pada novel kali ini, Relia lupa membawa dasi untuk dipakai pada masa orientasi sekolah atau MOS, karena Relia tidak mempersiapkannya sedari hari sebelumnya. Contohnya, mungkin kita harus mempersiapkan sesuatu untuk menghadiri suatu acara atau presentasi pada mata kuliah. Kita harus mempersiapkannya agar lebih matang dan kita lebih paham apa yang akan mau dibahas pada materi tersebut. Pada kutipan kedua saya beri judul sesuatu yang dipaksakan membuat batin tersiksa. Dengan kutipannya, niat gue stop ikutan lomba biar santai malah didaftarin jadi ketos. Ada-ada aja dah batin Sena. Ia menatap layar ponselnya frustasi, seraya mengacak rambutnya kasar. Ujarnya setengah berteriak. Contohnya, mungkin kita dipaksa oleh seseorang atau oleh teman kita untuk melakukan sesuatu yang tidak kita inginkan dan membuat itu batin kita tersiksa. Lebih baik kita melakukan apa yang ingin kita lakukan dan bisa kita lakukan agar batin kita atau hati kita tidak tersiksa. Pada kutipan ketiga saya beri judul terlalu hanyut dengan sesuatu membuat lupa akan segalanya. Dengan kutipannya, ia terlalu hanyut dalam cerita sehingga tak menyadari langit sudah menggelap. Ia merenggangkan tubuhnya sesaat, kemudian beranjak menuju dapur untuk mengambil minum. Pada kutipan di sini, Relia sedang asik membaca sebuah novel dan ia terlalu hanyut, terlalu asik dalam membaca novel tersebut sehingga lupa untuk melakukan aktivitas selanjutnya. Pada kutipan contohnya seperti mungkin kita terlalu hanyut dalam bermain game hingga kita lupa untuk mengerjakan tugas yang diberikan oleh dosen atau guru kita. Dan kita terlalu hanyut dan terlalu asik bermain game dan kita tidak mengerjakan tugas yang diberikan dosen atau guru. Sebaiknya kita bermain game secukupnya agar tidak terlalu hanyut dan tidak terlalu asik untuk bermain game. Pada kutipan keempat saya beri judul nyawa lebih berharga dari apapun. Dengan kutipannya, jalannya santai aja ya sayang, jangan ngebut, mending dihukum karena telat daripada kenapa-kenapa di jalan. Di sini Sena sedang mau berangkat sekolah dan diingatin oleh ibunya Sena agar selalu hati-hati dan jangan mengemut untuk berkendara. Contohnya seperti mungkin kita sedang berangkat ke sekolah, kuliah, atau kerja dan orang tua kita berpesan kepada kita agar tidak mengebut saat mengendarai kendaraan dan agar selalu hati-hati dan waspada. Mungkin itu salah satu kasih sayang kepada orang tua kita kepada kita agar dan orang tua kita juga tidak mau agar kita kenapa-kenapa di jalan. Pada kutipan kelima saya beri judul jika cinta katakanlah cinta. Dengan kutipannya, saat ini Sena sedang duduk termenung di ruang tengah memikirkan sosok perempuan yang akhir-akhir ini mengusik pikirannya. Dan di sini Sena sedang bengong dan melamun memikirkan Relia.
contoh pada kutipan ini, saya akan memberikan contoh. Mungkin kita sedang suka seseorang atau sedang naksir kepada seseorang, dan kita takut untuk mengungkapkan rasa cinta kita kepada orang tersebut. Saran saya, mungkin kita harus segera mengungkapkan perasaan kita kepada orang tersebut. Jika ditolak, itu urusan belakangan. Yang penting kita telah menyatakan perasaan kita kepada dia, dan dia pun tahu perasaan kita terhadap dia. Pada kutipan ke-6 saya beri judul, apakah Tuhan mengabulkan permintaan di waktu yang tepat menurut kita? Dengan kutipannya, ya Tuhan, hoki seumur hidupku belum aku pakai tadi, jadi please besok aku kasih aku kehokian di waktu yang tepat. Di sini Relia berdoa kepada Tuhan agar diberi kehokian di waktu yang tepat. Contohnya, mungkin kita ingin melamar kerja dan kita berdoa kepada Tuhan agar kita diterima kerja di perusahaan tersebut, dan itu mungkin waktu yang tepat Tuhan mengabulkan doa kita. Pada kutipan ke-7 saya beri judul, mengenang masa lalu yang bahagia dengan orang tersayang. Dengan kutipannya, saat ini ia sedang menatap kosong ke arah bingkai foto dirinya dengan Danis dan Asgar yang terletak di meja belajar. Pikirannya menerawang mengingat masa kecilnya yang bahagia. Di sini Relia sedang termenung mengenang masa lalu yang bahagia dengan kakak-kakaknya Danis dan Asgar. Contoh pada kutipan ini yaitu mungkin kita sedang melamun, memikirkan masa lalu kita yang sangat bahagia yang berbanding kebalik dengan masa sekarang yang sedang kita alami. Contohnya mungkin kita merasa bahagia dengan pasangan kita, dengan mantan kita, atau bahkan dengan keluarga kita di masa yang lalu, dan kita sedang berbahagia. Pada kutipan ke-8 peraturan yang dengan judul, saya beri judul peraturan yang lebih bermanfaat. Dengan kutipannya, saya juga akan menjadi OSIS sebagai wadah untuk segala bentuk aspirasi, pendapat, serta saya juga akan menjadi OSIS sebagai wadah untuk segala bentuk pendapat serta aspirasi dari warga sekolah. Saya juga akan mengubah sanksi fisik, jalan jongkok dari gerbang hingga ke tengah lapangan menjadi sanksi edukasi bagi siswa yang melanggar aturan sekolah. Pada kutipan di sini, Sena akan menjabat menjadi calon ketua OSIS dari sekolahnya, dan ia akan membuat peraturan yang lebih baik dan bermanfaat untuk siswa-siswa yang ada di sekolah tersebut. Contoh dari kutipannya ini yaitu mungkin sekolah atau tempat kita yang sedang kita jalanin ini ada peraturan yang tidak sehat atau tidak ada peraturan yang bermanfaat. Maka dari itu kita akan menjadi orang yang penting di sekolah tersebut atau di tempat lingkungan kita untuk mengubah peraturan tersebut agar lebih bermanfaat dan menjadi peraturan yang lebih baik dari peraturan sebelumnya. Kutipan selanjutnya saya beri judul, membungkam sebuah keraguan dengan keyakinan. Dengan kutipannya, gue juga gak nyangka orang yang katanya gak mau jadi ketua OSIS malah bisa pidato semeyakinkan itu. Gibran memijit pundak Sena dengan kuat sampai laki-laki itu meringis kesakitan. Pada kutipan di sini, Sena sedang berpidato yang sangat keren yang membuat kagum Gibran, yang sebelumnya Gibran ragu kepada Sena. Pada kutipan ini saya beri contoh, mungkin saat kita mengambil sebuah keputusan yang sangat besar, yang sangat berakibat fatal, dan orang-orang di sekitar kita ragu dengan keputusan yang akan kita ambil, maka kita harus membungkam keraguan tersebut dengan sebuah keberhasilan atau sebuah kesuksesan, agar kita dapat membungkam sebuah keraguan orang-orang di sekitar kita. Kutipan selanjutnya saya beri judul, jangan pernah membandingkan diri sendiri dengan orang lain. Dengan kutipannya, lagi-lagi ia membandingkan dirinya dengan orang lain, mengingat dirinya sangat berbeda jauh dengan Sandrian. Relia tersenyum miris. Di sini
Relia sedang insecure atau sedang tidak percaya diri dengan dirinya sendiri, yang mana ia membandingkan dirinya dengan Sandrian, orang yang sebelumnya dekat dengan Sena. Dan Sandrian pun begitu hebat serta pintar dan juga mengikut organisasi di sebuah sekolahnya tersebut. Pada kutipan ini saya beri contoh, jangan pernah membandingkan diri kita dengan diri orang lain, karena setiap manusia mempunyai kelebihan dan kekurangan pada diri kita sendiri. Contohnya mungkin saya jago bermain game, sedangkan teman saya tidak jago bermain game, dan teman saya jago saat melukis dan saya pun tidak jago melukis. Nah, dari situ kita dan orang lain mempunyai kelebihan dan kekurangan satu sama lain. Tetapi kita tidak boleh membandingkan diri kita dengan diri orang lain. Kutipan selanjutnya saya beri judul Rasa Penasaran yang Mengganggu. Dengan kutipannya, "Gak bisa ikut gue," tolak Sena seraya duduk di pinggir kasur. Sibuk. Sebenarnya Sena sedang berbohong. Ia sedang ingin diam di rumah mencari tahu tentang perempuan yang akhir-akhir ini mengusik pikirannya. Nah, di sini Sena diajak oleh temannya untuk bermain ke rumah temannya Sena. Tetapi Sena tidak mau ikut dikarenakan Sena sedang penasaran oleh Relia yang akhir-akhir ini mengusik pikiran Sena. Contoh pada kutipan ini yaitu, mungkin saya sedang penasaran dengan belajar mobil. Gimana sih belajar mobil itu? Gimana sih cara mengendarai mobil yang benar? Nah, oleh karena itu, karena saya penasaran, saya akan mencoba belajar mobil dengan teman saya. Dan saya pun akhirnya tahu rasa penasaran saya yang sebelumnya, gimana bawa mobil, gimana mengendarai mobil dengan benar. Maka dari itu, teman-teman, untuk menghilangkan rasa penasaran yang ada di dalam diri kita harus melakukan hal-hal yang membuat penasaran di dalam diri kita itu hilang, seperti mencoba apa yang kita penasaran. Kutipan selanjutnya saya beri judul Jangan Menyakiti Orang Dengan Ucapanmu. Dengan kutipannya, ucapan kakak beberapa tahun lalu masih aku ingat jelas di otak aku. Dan kakak kira aku bakal segampang itu lupa dan maafin kakak. Gak akan, ujar Relia dengan suara bergetar. Nah, di sini kakak Relia, si Agas, berkata kasar kepada Relia. Dan Relia sakit hati dengan ucapan Kak Agas yang kasar itu. Contoh dari kutipan ini yaitu agar kita selalu menjaga ucapan-ucapan kita agar tidak menyakiti orang lain. Mungkin seperti kita mengatakan kasar kepada orang itu dan orang itu tidak terima dan sakit hati. Maka dari itu, kurangilah atau janganlah kita berkata kasar kepada orang lain yang menyebabkan orang tersebut sakit hati. Kutipan selanjutnya saya beri judul Jaga Ucapanmu. Dengan kutipannya yaitu, tangisannya pecah mengingat perkataan menyakitkan yang keluar dari mulut Agas beberapa tahun lalu. Di sini Relia nangis yang disebabkan oleh perkataan Agas yang menyakitkan. Pada kutipan ini saya menyarankan agar seluruh orang atau seluruh penonton video ini untuk selalu menjaga ucapan-ucapan kita. Kita harus mengeluarkan perkataan-perkataan yang baik dan menyenangkan orang lain. Jangan kita mengucapkan perkataan-perkataan kasar yang menyebabkan orang lain sakit hati. Kutipan selanjutnya saya beri judul Perkataanmu Dapat Menyakiti Orang Lain. Dengan kutipannya yaitu, mendengar ucapan Kak Agas yang menyakitkan membuat Relia jatuh terduduk. Ia terkejut dengan kalimat yang baru saja diucapkan kakak sebelumnya itu. Kepalanya menggeleng, binar matanya syarat akan luka. Tak ada satupun kata yang mampu ia ucapkan. Pada kutipan ini saya akan memberi contoh. Mungkin
saya sedang berantem dengan orang lain dan saya mengucapkan perkataan yang membuat orang tersebut sakit hati dan orang tersebut benci terhadap saya dan selalu memusuhi saya. Maka dari itu, saya akan mengucapkan perkataan-perkataan baik selanjutnya kepada orang lain yang tidak menyebabkan orang tersebut sakit hati. Kutipan selanjutnya saya akan beri judul penyesalan terhadap perkataanmu yang menyakitkan. Dengan kutipannya yaitu melihat Binar luka dan kecewa di mata Relia, Agas menyesali ucapannya. Namun emosi laki-laki itu membuat ego lebih tinggi. Ia pun dengan cepat melangkah pergi meninggalkan rumah nenek mereka, rumah yang memiliki sejuta kenangan di dalamnya. Pada kutipan kali ini saya akan beri contoh. Saya sedang berantem dengan seseorang dan saya mengeluarkan kata-kata yang menyakitkan sehingga orang itu kesal terhadap saya dan benci terhadap saya, bahkan sampai menangis. Dan saya pun menyesal atas perkataan kasar saya kepada orang tersebut. Dan mungkin saya mengajak teman-teman agar selalu menjaga ucapan-ucapan kita, agar selalu berkata baik kepada orang lain. Kutipan selanjutnya saya beri judul tempat pulang ternyaman. Dengan kutipannya yaitu, waktu itu kakak mikir, buat apa kita masih bareng-bareng kalau papa aja udah gak peduli sama kita. Kakak pengen cari kehidupan baru yang bikin bahagia. Nyatanya kakak salah, Li. Dimanapun kakak berada, mau nyari kehidupan baru, kayak apapun tempat ternyaman buat pulang, ya tetap kalian dan cuma kalian. Di sini kakak Relia si Agas meninggalkan Relia dan adiknya Danis untuk mencari kehidupan baru. Akan tetapi kehidupan baru yang dijalani oleh Agas tidak seindah kehidupan yang dijalani oleh Relia dan Danis. Contoh pada kutipan ini yaitu, saya akan pergi merantau untuk mencari kehidupan baru atau mencari teman-teman baru. Akan tetapi di kehidupan baru saya, dengan teman-teman baru saya tidak nyaman dengan lingkungannya. Dan saya pun pulang ke rumah yang saya tinggali dan tempat ternyaman ketika saya pulang. Kutipan selanjutnya saya beri judul keluarga sangat berarti. Dengan kutipannya yaitu, seindah apapun tempat yang kau tinggali, tetap keluarga menjadi pemenang paling nyaman untuk pulang dan menetap. Contoh pada kutipan ini yaitu, saya sedang butuh cerita, sedang butuh keluh kesah. Saya berlarinya kepada keluarga dan keluarga saya sangat menerima saya. Apapun cerita yang saya ceritakan atau keluh kesah yang saya ceritakan, mungkin bagi saya keluarga sangat berarti dari apapun. Selanjutnya yaitu saya beri kutipan janji yang harus ditepati. Dengan kutipannya, Sena telah bersumpah kepada diri sendiri akan menyayangi Relia setulus mungkin, seperti ayahnya yang telah berhasil menyayangi sang Buddha setulus hati sampai akhir hidupnya. Pada kutipan kali ini saya akan memberi contoh. Mungkin kita sedang berjanji kepada teman kita untuk menonton di esok hari, maka kita harus menepati janji kita kepada teman kita untuk menonton pada besok harinya, dan kita tidak boleh melanggar janji tersebut. Apalagi kita seorang lelaki, seorang pria yang harus diterima, yang harus ditepati janjinya. Kutipan selanjutnya saya beri judul sebuah kekecewaan. Dengan kutipannya yaitu, iya pak, tenang aja, libur kenaikan kelas bakalan Relia pakai buat belajar terus. Semoga papa nggak dapat kabar anaknya berkurang satu. Atau anak papa kan banyak, Pak cuma Relia, Kak Agas sama Kak Danis doang. Pada kutipan kali ini saya beri contoh dan nyambung pada kutipan sebelumnya tentang menepati janji. Nah, jika kita sedang dijanjikan oleh teman kita dan teman kita tidak menepati janjinya tersebut, maka kita akan kecewa dengan dia yang mengajak janji-janji kita, dan kita pun akan kecewa. Maka dari itu kita harus menepati janji kita agar tidak mengecewakan orang lain.
Kutipan selanjutnya saya beri judul, apakah begitu sulitnya menghargai sebuah usaha? Dengan kutipannya yaitu, Relia sudah menghabiskan sebagian waktunya untuk belajar, dan belajar. Berharap papanya akan sedikit menghargai usahanya selama ini. Namun nyatanya tidak, sampai kapanpun ia akan selalu kurang di mata papanya. Pada kutipan kali ini saya akan memberi contoh. Misal adik saya punya adik, dan adik saya sedang ikut lomba berenang dan tidak mendapatkan juara, dan saya pun tidak kecewa pada adik saya, dan saya pun akan menghargai sebuah usaha yang diberikan adik saya untuk memenangkan sebuah pertandingan tersebut. Dan mungkin adik saya pun tidak juara, dan adik saya pun ingin menjuara. Maka dari itu saya akan menerima dan akan menghargai sebuah usaha yang diberikan oleh adik saya. Kutipan selanjutnya saya beri judul, sulitnya membenci. Dengan kutipannya yaitu, Relia heran dengan dirinya sendiri yang tidak bisa membenci papanya. Bahkan ketika papanya tak peduli dengan dirinya, tak pernah menemuinya, dan tak pernah memberi semangat. Jauh di dalam lubuk hatinya, ia berharap bisa tinggal bersama dengan papanya lagi. Pada kutipan kali ini saya akan beri contoh. Mungkin kita seorang remaja yang sedang berjatuh cinta kepada pacar kita. Mungkin sebagian orang bilang cinta itu buta dan membutakan hati kita, sehingga saat pasangan kita berbuat salah yang besar, kita sangat sulit membenci. Maka dari itu, kurangilah rasa sayang kita, atau kita memberikan nasihat kepada pacar kita untuk tidak mengulangi kesalahan tersebut dan tidak membuat diri kita benci kepada dia. Kutipan selanjutnya saya beri judul, hanya Tuhanlah yang tahu kehidupan seseorang. Dengan kutipannya yaitu, aku sering mendengar ucapan-ucapan orang lain yang cemburu dengan kehidupanku. Mereka melihatku bagaikan berlian sempurna tanpa cacat. Padahal sesungguhnya aku adalah berlian cacat yang berusaha sekuat mungkin agar terlihat sempurna. Pada kutipan kali ini saya akan memberi contoh. Mungkin kita tidak bisa menilai kehidupan seseorang dengan perilaku seseorang yang dia jalani. Mungkin seperti contoh, mungkin saya terlihat rajin belajar, rajin ibadah, tapi di belakang kalian semua saya tidak seperti itu. Atau mungkin sebaliknya, saya tidak rajin ibadah, saya tidak rajin belajar, dan di belakang kalian pun saya sebenarnya rajin belajar. Maka dari itu kita tidak bisa menilai kehidupan seseorang dari perilaku orang tersebut sehari-hari. Hanya Tuhan yang tahu kehidupan seseorang atau hambanya. Kutipan selanjutnya saya beri judul, titik terendah kehidupan. Dengan kutipannya yaitu, pada beberapa titik aku merasa gunanya melanjutkan hidup ini untuk apa, tatkala semua orang tak menganggap perasaannya ada. Tak pernah berpikir bahwa dirinya juga bisa merasakan sakit, sedih, dan juga kecewa. Pada kutipan kali ini saya akan memberi contoh. Mungkin saya sedang merasakan titik terendah kehidupan karena ditinggalin kekasih, ditinggalin orang tua, ditinggalin kerabat, ditinggalin orang tersayang. Saya akan merasakan titik terendah dalam kehidupan. Tetapi saya akan memilih bangkit dan agar terus menjalani kehidupan. Kutipan selanjutnya saya beri judul, lakukanlah komunikasi dalam sebuah hubungan. Dengan kutipannya yaitu, dua sejoli itu seakan lupa bahwa komunikasi adalah suatu hal penting yang harus dilakukan agar sebuah hubungan bisa terus berjalan. Contoh pada kutipan ini yaitu, jika kita mempunyai pacar, kita harus melakukan komunikasi dengan pasangan kita agar tidak salah paham. Kutipan selanjutnya saya beri judul, pentingnya komunikasi. Dengan kutipannya yaitu, Relia hanya bisa pasrah ketika mendengar jawaban kedua kakaknya. Perempuan itu menyadari sesuatu. Kesalahpahaman ini terbentuk karena kurangnya komunikasi di antara mereka. Pada kutipan kali ini saya beri contoh, mungkin nyambung pada kutipan sebelumnya tentang komunikasi dalam hubungan.
karena dalam hubungan itu komunikasi sangat penting agar tidak terjadi salah paham. Contohnya mungkin kita ingin pergi main dengan teman kita harus ngabarin pacar kita atau kekasih kita agar kekasih kita tidak merasa kesepian dan tidak merasa kesendirian pas ditinggal kita. Mungkin cukup sekian presentasi video saya kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.